Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna bil amal wal ikhlas liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arham ikhwanana al-muslimin al-mustata'afin fi kulli makan warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan dari kitab Syarah Ibnu Aqil ala Alfiyat Ibnu Malik rahimahumullahu ta'ala. Masih pada bab yang ke-50, malayan sorif, yang tidak ditasrif atau yang tidak bertanwin. Sorof adalah tanwin, ya, tanwin tamkin kama sabak. Kemudian beliau Ibnu Malik rahimahullah ta'ala membagi begitu atau mengurutkan isim-isim yang ghairu munsharif, ya, yang tidak bertanwin dengan tanwin tamkin tadi ke dalam empat bagian atau empat kelompok. Kama sabak, yang pertama yaitu yang diakhiri dengan alif ta'nis, yaitu pada perkataan beliau di bait 650, fa'alifu ta'nis mutlaqan mana sorfal ladzi khawahu kaifama waqa. Alif ta'nis itu secara mutlak mencegah sorofnya, yakni tanwinnya, yang memuatnya, yakni isim yang memuat alif ta'nis, maka itu menjadi mamnu' minas sorf kaifama yaqa, bagaimanapun ia terletak, maksurah atau mamdudah. Itu yang pertama, ya. Jadi mamnu' minas sorf, kelompok yang pertama adalah yang diakhiri dengan alif ta'nis, sama saja maksurah atau mamdudah, sama saja itu adalah alam, ya, atau bukan alam, ya. Kemudian yang kedua yaitu wasfun atau sifat. Jadi wasfun ini menjadi mamnu' minas sorf, tidak bisa ditanwin dengan tanwin tamkin bersama satu sebab yang lain, ya, bersama salah satu sebab yang lain. Yang pertama, jadi kelompok yang kedua, yang pertama tadi yang diakhiri dengan alif ta'nis, yang kedua as-sifah. As-sifah ma'a illatin ukhra. Yang kedua adalah sifat dengan salah satu sebab yang lain. Salah satu sebab yang lain ini ada tiga, ya. Ada tiga. Yang pertama yang pada bait 651, yaitu sifat yang ada tambahan alif nun, ya. Di bait 651 itu keterangannya yumna'ul ismu minas sorfi li sifati wa ziyadatil alifi wan nun. Isim itu dicegah dari sorof, ini tanwin, karena sifat
dan tambahan alif nun ya. Ya sifat dan tambahan alif nun. Dengan syarat muannasnya tidak pakai ta ya. Ya, ta. Kemudian yang kedua, yakni yang bersama sifat menjadikan suatu isim itu terhalang dari tanwin, yaitu yang dia rumus af'al ya. Dia rumus af'al. Yang pertama, ilah yang lain itu mungkin rumus fa'lan itu ya, fa'lan. Yang kedua rumus af'al. Yang ketiga nanti adalah adl. Tiga itu rumus af'al. Rumus af'al dengan syarat muannasnya tidak pakai ta ya. Muannasnya tidak pakai ta. Ini mudzakkar ya. Oke, ini yang kedua, sifat dengan rumus fi'il. Af'al termasuk bentuk rumus fi'il ya. Yang pertama tadi sifat dengan tambahan alif nun di belakang, rumusnya fa'lan. Yang kedua ini sifat dengan rumus af'al. Paham Mas ya? Dari kelompok yang kedua adalah sifat. Qala rahimahullah fil baiti asani wal khamsin ba'da siti mi'ah. Bait yang ke-652. Wa wasfun asliyun wa wasnu af'ala. Dan sifat asli, sifat asli. Sifatnya itu adalah asli sebagai sifatnya. Dengan wazn af'al. Dengan wazn af'al, kemudian tambahan keterangannya lagi mamnu'at ta'nisin bita, yang terhalang taknisnya dengan ta, artinya muannasnya tidak pakai ta. Paham ya? Jadi ini sifat asli wazn af'al, muannasnya tidak pakai ta. Paham ya? Itu mamnu'at ta'nis bita, artinya taknisnya tidak pakai ta. Maksudnya begitu ya, bukan mamnu' minas sarf itu. Di sini mamnu'at ta'nis, yakni taknisnya terhalang dari ta, yakni taknisnya tidak pakai ta. Ka ashala, seperti kata ashala. Ashal itu adalah sifat untuk mudzakkar yang bagian hitam matanya itu kebiruan atau kemerahan ya. Ashal. Jadi ashal itu adalah mudzakkar yang bagian hitam matanya, tahu bagian hitam mata Mas ya? Matanya kebiruan ya, kebiruan atau kemerahan, itu ashal. Sifat asli insya Allah akan disebutkan nanti dalam syarah. Iqra Mas Frendi. Ai wa tumna'u sifatu aidun bi syarti kauniha asliyatan aw ghairu aridatin idza indamma ilaiha kaunuha ala wazni af'ala. Walam takbalita nahu ahmara wa akhdara. Naam, artian. Ya, ini sifat itu dicegah juga dengan syarat peradaannya itu asli. Ya, sifat asli. Yakni bukan aridoh. Bukan aridoh. Aridoh itu yang apa ya? Temporer begitu aja lah Mas, mudahnya. Temporer, bisa datang bisa pergi, itu aridoh. Terus apabila digabungkan. Ya, bergabung kepadanya. Bergabung padanya keadaan itu atas wazn af'ala. Ya, af'al. Yang dan tidak menerima ta. Contoh ahmara wa akhdara. Ya, ahmara dan akhdara. Ini mamnu' minas sarf. Pertama dia sifat asli. Ahmara artinya merah, akhdara hijau. Kemudian yaitu sifat asli ya. Rumusnya af'al,
dan tidak menerima ta. Maksudnya tidak menerima ta itu muannasnya tidak boleh kita katakan ahmarotun, tidak boleh ya. Akhdaratun tidak boleh. Muannasnya apa? Hamra ya. Ahmar muannasnya hamra. Akhdar muannasnya khadra. Ada lagi satu lagi yang muannasnya rumusnya fu'la, yaitu misalnya kata akbaru. Akbaru mamnu minas sarf. Muannasnya apa? Apa muannasnya Mas? Kubro. Asgor muannasnya sugro. Afdol muannasnya fudla ya. Itu juga mamnu minas sarf. Yang penting muannasnya tidak pakai ta ya. Mungkin rumus fa'la, mungkin rumus fu'la. Lanjut Mas. Fa in qabilatit ta'a surifat Nahwu marartu bi rajulin armalin ai fakirin fatasrifuhu liana katakulu lil muannasi lil muannasati armalat ya armalatun bi khilafi ahmara wa akhdara fa innahuma la yansarifani id yuqalu lil muannasati hamra'u wa khadra'u ya hamra khadra ya wala yuqalu ahmaratun wa akhdaratun famuni'a li sifati wa waznil fi'li. Ya, ini famuni'a, muni'a maksudnya kembali kepada dua kata, hamra wa khadra, ahmar dan akhdar ya. Li sifah wa waznil fi'li. Diartikan Mas. Maka apabila sifat itu menerima ta, maka ditasrif. Contoh, maratu birajulin armarin, aku melewati seorang laki yang fakir. Ya, fakir. Armal artinya fakir. Ini ditanwin armalin. Maka engkau mentasrifnya. Ya, mentanwinnya. Karena engkau mengatakan pada muannasnya armalatin ya. Berbeda dengan ahmaro dan akhdoro. Kasusnya keduanya tidak ditasrif. Karena dikatakan pada muannasnya hamra'u wa khadra'u. Dan tidak dikatakan ahmaratun wa akhdaratun, maka keduanya dicegah untuk sifat yang wasannya li sababiyah. Maka keduanya dicegah yakni dari tanwin karena sifat dengan wazan fi'il. Ya, sebab yang kedua ya. Sifat dengan wazan fi'il ya. Kalau yang awal sifat dengan tambahan alif nun, paham ya? Jadi Ibnu Malik membagi yang kedua ini adalah sifat ya, khusus pembahasan tentang sifat. Yang pertama pembahasan tentang diakhiri dengan ta tanis ini sifat. Sifat dengan tambahan alif nun mamnu minas sarf. Sifat dengan wazn fi'il mamnu minas sarf dengan ketentuan itu tadi. Wa in kanatis sifatu aridatan karba'in fa innahu laisa sifatan fil asli bal ismu adatin thumma istamala summa ustumila sifatan fi qaulihim maratu fi niswatin arba'an la asahih arba'in ya arba'in ganti aja arba'in. Kenapa ya? Karena ini bukan mamnu minas sarf ya. Fala yu'assiru dzalika fi man'ahi minas sarfi. Nah, diartikan. Dan apabila sifat itu adalah yang berubah-ubah ya, tidak tetap Mas. Seperti arba'in, maka sungguhnya ya bukanlah sifat secara asal. Karena secara asal bahkan dia adalah isim adat jumlah ya. Arbaun ya, 4. Arbaun 4. Ini bukan sifat walaupun rumusnya apa? Af'alu ya. Rumusnya af'alu. Nah, terus kemudian digunakan sifat itu pada ucapan mereka. Summa ustumila sifatan Mas. Kemudian dia digunakan sebagai sifat dalam ucapan mereka. Aku melewati para wanita yang 4. Ya. Maka hal itu tidak berpengaruh dalam mencegahnya dari sorof ya. Jadi tetap arba'in ya.
arba'in. Kemudian contoh kata arba'in ini, jadi kata arba walaupun rumusnya af'alu, tapi arba ini tidak termasuk. Kenapa? Karena dua sebab. Yang pertama, dia adalah sifat aridoh, sifat yang tidak tetap. Paham? Karena asalnya adalah isim adat, bilangan. Kemudian yang kedua, yaitu yang disebutkan sebelumnya, karena kata arbaun itu bisa menerima tak taknis, yaitu apa? Arbaatun. Ya apa tidak? Sehingga dari dua sebab ini dia bukan mamnu' minas sarf. Dia tetap majrur dengan kasroh. Marortu biniswatin arba'in. Kama naqul marortu birijalin arba'atin, ya, arba'atin. Jadi sebabnya bukan hanya dia sifat aridoh saja, tapi juga apa? Bisa menerima taknis, ya. Sebagian ahli nahwu mencontohkan marortu birojulin arnabin. Nah, ini contoh yang dianggap lebih sesuai. Kenapa? Karena arnab tidak menerima taknis. Arnabin. Karena arnab secara asal bukan sifat. Dia adalah apa? Apa artinya arnab, Mas? Kelinci, ya, kelinci. Rojulun arnab artinya seorang yang penakut, ya, atau bakhil. Ya, rojulin arnabin. Walaupun dia tidak menerima tak, rumusnya af'al, tapi apa? Bukan sifat secara asal. Secara asal adalah isim jenis, ya, untuk hewan itu yang sudah dikenal, kemudian dijadikan sebagai sifat. 6. Maka di situ disebut tadi di atasnya adalah wasfun asliyun, sifat yang asli, ya. Kalau sifatnya enggak asli, maka tidak termasuk mamnu' minas sarf, masih tetap bisa ditanwin. Paham? Nah, jadi tidak berpengaruh hal itu di dalam tercegahnya dari, saya baca ya, wa ilaihi asyara biqaulihi, dan untuk nyalah, ya, untuk masalah inilah tidak terpengaruh tadi, tidak berpengaruh yang sifat bukan asli. Beliau memberi isyarat dengan perkataan beliau, wa alghiyanna aridul wasfiyah. Alhamdulillah. Wa alghiyanna nun taukid, alghiyanna yakni abaikan, ya, tidak usah diperhitungkan. Aridul wasfiyah, sifat yang tidak tetap. Ka'arba'in, seperti kata arba. Wa aridul ismiyah, dan isim yang tidak tetap, artinya isim jenis yang tidak tetap. Jadi begini, sebagaimana asalnya itu isim tertentu kemudian dijadikan sifat, sebaliknya juga ada yang asalnya sifat kemudian menjadi isim jenis. Paham? Kalau yang asalnya itu memang sifat, walaupun nanti dia digunakan untuk isim jenis, tetap mamnu' minas sarf, ya. Sebenarnya dia bukan sifat, tapi asalnya sifat. Sebaliknya juga begitu. Kalau asalnya adalah isim tertentu, isim adat, isim jenis, ya, asalnya adalah isim jenis, kemudian digunakan untuk sifat, tetap dia ditanwin. Paham? Karena asalnya apa? Isim jenis. Kemudian sebaliknya, kalau asalnya adalah sifat dan memenuhi syarat itu, ya, kemudian dia digunakan sebagai isim jenis, maka tetap mamnu' minas sarf, ya, karena melihat kepada asalnya. Seperti apa? Beliau menyebutkan di dalam bait yang selanjutnya 654. Fal adhamu al-qaidu. Maka kata adham itu adalah al-qaidu, belenggu, ya, belenggu, rantai, belenggu. Al-adham, al-qaid, ya, adham. Asal katanya adalah adham. Adham. Adham memenuhi syarat ini. Dia adalah secara asal adalah sifat. Kemudian apa? Rumusnya af'alu, ya. Kemudian tidak ada mu'annas taknya, ya, tidak ada mu'annasnya yang pakai tak. Maka dia termasuk apa? Mamnu' minas sarf, asal sifat. Kemudian adham ini
penggunaannya digunakan untuk isim jenis, yaitu qaid, belenggu. Semua belenggu dinamakan adham. Padahal adham ini secara asal adalah sifat. Secara asal adalah apa? Sifat. Sifat untuk sesuatu yang hitam, ya. Di dalam Ar-Rahman itu apa? Mudhammatan gitu ya. Untuk sifat untuk sesuatu yang menghitam gitu ya. Kemudian digunakan untuk isim jenis yaitu belenggu. Nah, ketika penggunaan untuk belenggu, dia tetap mamnu minas shorf, paham ya? Dia tetap mamnu minas shorf, tetap tidak ditanwin. Walaupun sekarang bukan lagi sifat, tapi asalnya kan sifat. Maka beliau mengatakan likaunihi, karena dia itu wudi'a fil asli wasfan, digunakan, wudi'a yakni digunakan oleh orang Arab ya, digunakan, disebut secara asal sebagai sifat. Kata adham, walaupun dia adalah qaid, belenggu, karena dia digunakan secara asal adalah sebagai sifat, insirafuhu muni, tasrifnya itu tercegah, sorofnya itu tercegah, bukan tasrif ya, sorofnya itu tercegah, ya, ini tidak ditanwin, paham? Nah, sebaliknya lagi ini ya, sebaliknya ada isim yang rumusnya af'alu. Beliau mengatakan di bait yang 655, wa ajdalun, dan kata ajdalun, wa akhyalun, kata akhyalun, wa af'an, asalnya adalah af'an ya, af'a. Ketiganya masrufatun, ditasrif apa? Ditanwin ya, ditanwin. Kenapa? Karena kata ajdalun digunakan untuk menyebut isim ya, isim jenis, atau untuk memberi isim jenis, bukan untuk sifat. Waqad yanalnal man'a, waqad, dan terkadang, qad di sini menunjukkan taklil ya, sedikit, jadi oleh para ahli nahwu. Dan terkadang yanalna, ketiganya ini mendapatkan, yanalkan secara bahasa mendapatkan ya. Nah, nunnya nun niswah ya, kembali ke tiga kata itu, yanalna, memperoleh, yanalna memperoleh, alman'a, pencegahan, yakni tidak ditasrif. Secara asal kata ajdalun, karena yang dimaksud ini adalah burung elang, maka dia munsorif, ditanwin, munsorif. Karena apa? Kata ajdalun itu digunakan untuk menyebut burung elang, paham? Nah, tetapi sebagian ulama karena melihat ajdalu rumusnya adalah af'alu, kemudian secara makna mengandung sifat, yaitu sifat kuat gitu ya, mengandung sifat kekuatan, maka dia mamnu minas shorf ya, menurut sebagian ya, menurut sebagian. Tapi yang masyhur jumhur, ajdalun tetap ditanwin, paham? Itu maksud perkataan beliau, wa ajdalun wa akhyalun wa af'an masrufatun, secara asal dia munsorif, secara asal menurut jumhur. Waqad yanalnal man'a ya, dan bisa jadi menurut sebagian dia mendapatkan al-man'a ya, pencegahan dari tanwin. Oke, gantian Ustaz Tolha, ai idza kana, ai idza kana istimalul ismi 'ala al-wazni af'ala sifatan laisa bi aslin wa innama huwa 'aridun ka arba'i fa'alqihi ay la ta'taddu bihi fi man'i sarfi. Ya, kalau dibaca la ta'taddu itu berarti marfu ya, la ta'taddu. Kalau di majzum berarti la ta'tadda. Dua-duanya mungkin ya, dua-duanya kemungkinan. La ta'tadda artinya jangan kamu anggap,
Kalau la ta'tadu kamu tidak menganggap, ya. Sama saja boleh dua-duanya. Melanjut Ustaz. Kama la ta'tadu, ya. Kama la ta'taddu bi'urudil ismiyati bi'urudil ismiyati fima huwa sifatun fil asli ka'adhama lil qayyidi fa innahu sifatun fil asli li syai'in fihi sawadun thumma ustumila isti'mal al asma'i fayutlaqu ala kulli qayyidin adhamu fayutlaqu ala kulli qayyidin adhamu naibul fa'il fayutlaqu ala kulli qayyidin adhamu wa ma'a hadha tamna'ahu nadharan ilal asli. Yaitu apabila penggunaan isim dengan wazan af'ala sebagai sifat bukan secara asal akan tetapi dia temporer, ya, seperti kata arba, maka abaikanlah, ya, maksudnya kamu tidak memperhitungkannya dengannya dalam mencegah dari tanwin. Ya, artinya itu ini satu rangkaian ya, agak panjang. Jika penggunaan isim yang wazn af'ala sebagai sifat itu bukan asli, itu hanya keadaan tertentu, aridun. Seperti kata arba itu kan enggak asli, maka abaikan. Yakni jangan kamu pertimbangkan untuk mencegah dari tanwin. Paham Mas? Ini kan arba sebagai isim dan rumusnya af'al. Enggak, karena itu bukan asli maka abaikan. Jangan kamu anggap dia itu mencegah dari tanwin. 6. Sebagaimana engkau tidak mempertimbangkan adanya dengan ismiyah, dengan isim, dengan urut itu apa ya? Urut itu apa ya? Keadaan baru ya Ustaz. Keadaan barunya isim. Sebagaimana engkau tidak mempertimbangkan dengan keadaan isim, yeah, dari pada yang dia sifat secara asal. Ya, secara asal. Kamu tidak mempertimbangkan keadaan dia itu isim yang mana dia itu secara asal adalah sifat ya, walaupun sekarang dia jadi isim. 6. Seperti kata adhama yang digunakan untuk belenggu. Ya, qaid. Maka sesungguhnya adhama adalah sifat secara asal untuk sesuatu yang ada hitam di dalamnya. Ya, itu secara adham, secara asal adham. Kemudian digunakan untuk isim, penggunaan isim. Ya, penggunaan isim. Maka dimutlakan pada setiap belenggu kata adham. Ya, kata adham digunakan untuk menyebut semua belenggu. Nah, dan bersamaan dengannya mencegah engkau tamna'uhu, engkau mencegahnya dengan mempertimbangkan secara asal. Ya, meskipun demikian kamu mencegahnya dari tasrif, walaupun sekarang adham itu digunakan untuk semua qaid. Meskipun demikian ya, bersama dengan ini kamu mencegahnya yakni dari tanwin. Kenapa? Nadzoron ilal asli, karena melihat kepada asalnya. Asalnya adalah sifat, paham Mas ya? Walaupun sekarang menjadi isim, maka tetap mamnu minas sarf. Kemudian keadaan lain lagi. Wa asyara biqaulihi wa ajdalu ila akhirih ila anna hadhihi al-alfadha a'ni ajdalan li sokri wa akhyalan li ta'irin wa af'a lil hayati laisa bisifatin, ya, fakana haqquha alla tumna'a minas sarfi. Nah, diartikan dulu Ustaz. Dan mengisyaratkan dengan perkataannya wa ajdalu sampai akhirnya bahwasanya ini adalah lafaz-lafaz ini, ini lafaz-lafaz ini, ya, lafaz-lafaz ini maksudnya ajdala untuk lang,
dan akhyala untuk burung. Burung yakni apa? Satu jenis burung ya, diberi nama akhyalan. Akhyal. Ini sini ajdalan karena dia apa namanya itu? Maf'ul bih dari fi'il a'ni. A'ni kan fi'il mudhari'. yakni aku maksud kata ajdalan untuk soker, elang, dan kata akhyalan untuk sebuah burung yang mereka dulu orang Arab bertiaroh ya, pesimis kalau ada burung itu. Dan kata af'an untuk hayah yakni ular ya. Nah, lanjut Ustaz. Bukanlah termasuk dari sifat. Ya. Maka ketentuannya tidaklah mencegahnya tidaklah dihalangi dari tanwin. Ya, tetap ditanwin ya. Makanya di situ Ibnu Aqil pakai alif setelah lam pada kata ajdalan dan pada kata akhyalan, karena itu menunjukkan tanwin. Setelah fathatain kan alif sebagaimana yang lalu. Paham ini sampai sini? Itu bukan sifat, karena kata ajdalan untuk menyebut elang. Elang kan bukan sifat ya. Dia zat. Akhyalan untuk satu burung ya, namanya burung. Satu burung tertentu disebut burung akhyal. Af'an itu ular, itu kan bukan sifat. Maka dia tidak tercegah dari sorof. Ini tetap tanwin. Lanjut Ustaz. Walakin mana'aha ba'dhuhum litakhayyulil wasfi fiha. Fatakhayyulu fi fatukhayyalu atau gini. Wallahu alam. Fatukhayyalu fi ajdala ma'nal quwati wa fi akhyala ma'na takhayyuli wa fi af'a ma'nal khabathi famana'aha liwaznil fi'li wasifati al-mutakhayyalati wal kathiru fiha as-sarfu idla wasfiyatan fiha muhaqqaqatun ya, muhaqqaqatun khobar la ya, wasfiyata adalah isim la ya. Betul. Akan tetapi mencegahnya sebagian dari mereka, yakni ulama ahli nahwu mencegah kata-kata ini dari sorof karena membayangkan sifat di dalamnya. Ya, karena terbayang sifat padanya. Paham ya? Jadi diberi nama itu karena ada bayangan sifat yang ada pada burung atau ular itu. Maka terbayang di dalam ajdal makna kuat ya. Dan terbayang dalam makna akhyal makna takhayyul, khayalan. Ya, khayalan. Dan terbayang dalam af'a makna buruk ya. Kemudian mencegahnya dari wazan fi'il karena wazan fi'il dan juga sifat yang dihayalkan itu. Kalau secara asal kan apa? Sifat dengan wazan fi'il, ya kan Mas? Yang kedua kan sifat dengan wazan af'ala. Ini enggak, ini wazan af'ala ya. Sifatnya baru sifat khayalan itu ya, sifat khayalan. Meskipun begitu sebagian mencegahnya dari tanwin. Nah, terus. Dan kebanyakan di dalamnya ditanwin. Ya. Wal kasir yakni pendapat kebanyakan ulama fiha as-sarfu, dalam itu sorof tanwin. Terus karena tidak ada sifat di dalamnya secara pasti atau secara yakin gitu. Secara pasti, betul. Tidak ada sifat secara pasti padanya. Paham ini? Ini yang kedua ya. Sifat dengan wazn af'al. Syaratnya apa tadi? Yaitu yang muannasnya bukan pakai ta ya. Mungkin muannasnya pakai rumus fa'la'u seperti khadra'u, hamra'u, zarqa'u, atau muannasnya pakai rumus fu'la seperti kubra, sugra, fudla. Kemudian yang ketiga yakni sifat dengan adil. Adil itu apa? Adil itu adalah perubahan. Adil itu apa? Perubahan dari kata yang lain. Disebut ma'dul ya, isim ma'dul. Sifat ma'dul ini perubahan dari sifat lain. Jadi misalnya orang mengatakan masna itu artinya apa? 22. Sulasa 33.
Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim masna wa sulasa wa ruba dalam surah Fatir ya. Telah menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan memiliki sayap-sayap masna wa sulasa wa ruba. 2 2 3 3 4 4 ya. Itu makdul. Masna dari kata isnani isnani atau isnaini isnaini. Sulasa dari kata salasa salasa 3 3. Maka daripada mengucapkan 3 3 dirubah menjadi sulasa ya. Kalau 3 3 kan salasa salasa diulangi 2 kata itu ini sulasa ya. Itu namanya apa? Adil. Contoh adil. Jadi adil itu apa? Perubahan dari kata lain. Waman adlin ma'a wasfin mu'tabar. Dan tercegahnya adil dengan sifat itu mu'tabar, sesuatu yang dianggap, sesuatu yang menjadi hal yang diakui gitu. Ada berapa ini ya? Berarti ada 2 Allah alam, ada 2. Yaitu apa? Fi lafdi masna wa sulasa wa ukhor. Pada lafadz masna dan sulasa dan ukhor. Jadi yang macam yang pertama yaitu bilangan, yaitu masna sulasa. Dan macam yang kedua adalah kata ukhor ya, kata ukhor. Itu apa? Sifat dengan adil. Kemudian bait yang berikutnya wa wasnu masna wa sulasa, dan wazn masna wa sulasa kahuma seperti keduanya min wahidin li arba'in fal yu'lama, dari 1 sampai 4, dari 1 sampai 4 fal yu'lama, maka hendaklah diketahui ya, fal yu'lama. Mengapa Ibnu Malik mengatakan 1 sampai 4? Karena itu yang disepakati ulama ya, didengar dari Arab, makdul bilangan dari 1 sampai 4. Kemudian bilangan 5 diperselisihkan, lebih diperselisihkan lagi 6 sampai 10 ya. Tapi yang pasti 1 sampai 4. Dan itu ada di dalam Al-Qur'an ya kan. Masna wa sulasa wa ruba. Kalau 5 tidak ada dalam Al-Qur'an. Khumasa atau khamsa enggak ada. Di rumusnya kalau bilangan apa? Rumusnya kalau bilangan masna rumusnya apa? Masna fa'lan ya, fa'la itu ya. Fa'lan ya. Kalau fa'lan berarti mana munassal? Fa'lan sulasa fu'ala. Oh, sulasa wa sulasa fu'alu gitu ya. Fu'al. Kemudian maf'al. Maf'al. Masna rumusnya maf'al ya. Maf'al dan fu'al. Fu'al dan maf'al. Ini untuk yang bilangan. Kalau satu kata lagi adalah kata ukhor. Fu'al untuk rumus sulasa, maf'al untuk rumus masna. Begitu juga bilangan yang lain 1 sampai 10. Gantian Mas Andika. Mimma yamna'u sarfal ismi al-adlu was-sifatu. Ya, wasifah wawu ma'iyah ya. Wadzalika fi asma'il adli al-mabniyati ala fu'ala wa maf'ala. Ka sulasa wa masna fa sulasa ma'dulatun. Diartikan dulu Mas. Di antara isim di antara yang mencegah tanwinnya isim adalah, di antara yang mencegah tanwinnya isim adalah adil dan sifat. Ya, adil bersama sifat ya.
Dan itu di dalam isim bilangan yang mabni di atas wazn fu'al dan maf'al. ya fu'al dan maf'al. Seperti Kata sulasa dan masna. nah, dilanjutkan. Fasulasu Fasulasu ma'dulatun an salasatin. ya salasatin. Wa masna Wa masna ma'dulatun an isnaini. ya diartikan Mas. Maka kata sulasu bilangan dari 3. Makdulan apa makdul? Perubahan ya. Perubahan dari kata 3. ya 3. Dan masna perubahan kata dari 2. Ya 2. Perubahan itu ya. Iya perubahan lah. Artinya pergantian itu perubahan. Lanjut Mas. Fatakulu ja'al qaumu sulasa. ai Salah satu salasatan. salasatan. Ya, salasatan ya sebagai hal. Ja'al qaumu sulasa. Sulasa mansub sebagai hal. Salasatan mansub juga. Ya. Wa masna ai isnaini. Ya, yakni ja'al qaumu masna misalnya. Yani isnaini mansub ya, mansub. Nah, maka engkau mengatakan telah hadir kaum itu 3. sulasa 3. Ya, ini 3. Tekone telu ya. Teko telu. Maksudnya gitu. Terus dan masna yaitu 2. Ya, 2. Datangnya tidak sebareng-bareng tapi 2. Lanjut. Wasumi'a Istimalu hadzainil waznaini ani fu'ala wa maf'ala min wahidin wasnaini wasalasatin wa arba'atin nahu uhada wa mauhada wa suna'a wa masna wa sulasa wa maslasa wa ruba'a wa marba'a. Nggih, diartikan. Dan didengar di dalam penggunaan 2 wazn ini, yakni wazn fu'al. Aku maksud ya, ini artinya aku maksud. Yang aku maksud Wazn fu'ala dan maf'ala. Dari 1 dan 2 dan 3 dan 4. Ya, oleh karena itu tadi Ibnu Malik mengatakan 1 sampai 4 saja ya, 1 sampai 4. Karena yang didengar diterima dari Arab yang pasti itu ya 1 sampai 4 itu. Nah. Contoh uhada wa mauhada. Terus Wa suna'a wa masna wa sulasa wa maslasa wa ruba'a wa marba'a. ya, wasumi'a aidon ya, salah ya, aidu apa aidon ya, wallahu alam. Wasumi'a aidon fi khamsatin wa asyratin wa nahwu khumasa wa makhmasa wa usyara wa ma'syara. Nah, diartikan dan didengar juga di dalam bilangan 5 dan 10. Contohnya khumasa dan mahmasa dan usyara wa ma'syara. ya, dan maksara. Terus wa za'ama ba'duhum annahu sumi'a aidan fi Tin. sittatin wa sab'atin wa samaniyatin wa tis'atin. ya, sudasa wa masdasa wa suba'a wa masba'a wa thumana wa mathmana wa tusa'a wa sa'a. Dan bagian dari kalangan mereka mengklaim bahwasanya didengar juga di dalam bilangan 6 dan 7 dan 8 dan 9. Contoh sudasa wa masdasa wa suba'a wa masba'a wa sumana wa masmana wa tusa'a wa matsa'a. Wa mimma yumna'u minas sarfil itu yang kedua ya. Kalau tadi sudah untuk bilangan makdul dari bilangan, sekarang makdul untuk kata lain. Wa mimma yumna'u minas sarfil adli wasifati ukharu allati fi qawlika marartu bin niswatin ukhra wa huwa ma'dulun anil akhari ya. Anil akhari. Akhara kalau ada alnya bisa dikasrah ya kan, anil akhari. Nah, dan di antara yang mencegah dari tanwin
karena adil dan sifat, yaitu kata ukhoru yang di dalam perkataanmu martu biniswatin ukhoro, aku melewati wanita yang lain. Ya, famangkana minkum maridun awala safarin faidatum min ayamin ukhor, ya, min ayamin ukhor, hari-hari yang lain. 6. Dan ia perubahan dari kata akhor. Perubahan dari jadi apa? Ukhor. Jadi bidang bilang akhor, ukhor. Akhor mudzakarnya juga apa? Akhor, ya kan? Akhor. Mudzakarnya akhor. Dari mana kata akhor? Min ana akhor. Akhor adalah rumus af'al tafdil. Rumus af'al tafdilan af'alu, akhoru, ya kan? Akhoru. Dan isim tafdil itu kalau tidak mudhof dan tidak ada al, hukumnya sama antara mudzakkar, muannas, mufrad, musanad, jamak. Misalnya Zaidun afdalu min Khalidin, Zainabu afdalu min Fatimata misalnya. Paham, Mas? Jadi sama rumus af'alu untuk mudzakkar, muannas, isim tafdil kalau tidak ada al atau tidak idhofah, ya. Maka di sini muannas juga akhor, paham? Jadi akhor bukan hanya untuk mudzakkar, karena rumusnya rumus tafdil sama untuk mudzakkar, muannas, mufrad, musanna, jamak. Misalnya hum afdalu min haula, misalnya ulaika afdalu min haula, sama untuk mudzakkar, untuk muannas, ya, mufrad, musanna, jamak. Jadi kata akhoru untuk mudzakkar dan untuk muannas. Ya, di sini untuk muannas ma'dul dirubah menjadi ukhor, paham, Mas? Nah, itu ukhor perubahan dari kata akhor. Rumusnya adalah af'alu, isim tafdil, ya, af'alu isim tafdil. Paham isim tafdil, ya? Isim tafdil itu kalau tidak ada idhofah dan tidak ada al, itu sama untuk mudzakkar, muannas, mufrad, musanna, jamak, ya, afdalu. Hum akbaru minni, huwa akbaru minni, hiya akbaru minni, hunna akbaru minni, sama. Masalah. Lanjut. Watalah khoso min kalamil musannifi anna sifata tamna'u ma'al alifi wan nuni wa az-ziyadataini wa ma'a az-zaidataini wa ma'a waznil fi'li wa ma'al adli. Dan diringkas dari teringkas itu, ya, dan teringkas atau disimpulkan dari kalam penulis bahwasanya sifat tercegah bersama alif dan nun tambahan dan bersama wazn fi'il dan bersama adl. Ya, itu kesimpulannya tadi. Paham, ya? Yang kedua, sifat itu menjadi mamnu' minas sarf kalau bersama dari salah satu ini. Bersama dari salah satu 3 ini. Paham? Mungkin sifat dengan tambahan alif nun, kaslanu, godbanu, atsyanu, jau'anu, ya. Mungkin sifat dengan rumus fi'il, yakni af'al, ya, rumus af'alu, akbaru, ahmaru, azraku, aswadu, abyadu, ya. Atau sifat dengan adil, ya. Sifat bersama apa? Adil. Adil ada 2, yaitu bilangan 1 sampai 4 yang pasti atau sampai 10 dengan kata ukhor, ya, kata ukhor. Ini kelompok yang kedua, sifat yang mamnu' minas sarf, yaitu sifat kalau bersama tambahan alif nun, atau sifat dengan rumus af'al, atau sifat dengan ma'dul. Dengan ma'dul terbatas ini, ya, cuma itu tadi bilangan dan lafadz ukhor. Kelompok yang kedua. Nah, kelompok yang kedua adalah kelompok yang ketiga, ya. Kelompok yang ketiga yang mamnu' minas sarf adalah al-jam'u al-mutanahi. Sighah muntaha jumu'. Ada 2, gampang insyaallah. Insyaallah taala. Yaitu
Yang rumusnya misalnya mafailu. Ya, serupa inilah, walaupun depannya bukan huruf ain, huruf mim ya. Pengertiannya gampang ya. Yaitu yang huruf ketiga alif sama. Pertama huruf ketiga alif, kedua huruf ketiga juga apa? Alif. Kemudian setelah alif 2 huruf, atau setelah alif 3 huruf tapi yang tengah ini sukun. Ya, yang tengah setelah alif ya sukun. Syaratnya itu sighah muntaha jumu'. Alifnya ini disebut alif taksir. Disebut apa? Alif taksir, pakai kaf, taksir. Kenapa taksir? Karena dia memecah susunan dari mufradnya. Contoh mufradnya masjidun. Jamaknya jamak taksir menjadi apa? Masajidu. Yang menjadikan ini bangunan masjidun terpecah apa? Huruf alif, ya kan? Maka disebut alif taksir. Memecah susunan, memecah bilangan. Asalnya mim, sin, jim, dal, sekarang nggak urut lagi. Kenapa? Karena ada alif. Disebut apa? Alif taksir. Setelah alif taksir 2 huruf atau 3 yang tengahnya sukun. Berkata Ibnu Malik rahimahullah ta'ala, wakun, dan jadilah, yakni engkau li jam'in musbihin mafaila awil mafaila, untuk jamak yang menyerupai mafaila. Jamak yang menyerupai mafaila, yakni rumus yang pertama. Awil mafaila, atau rumus mafaila. Pokoknya jamak yang menyerupai ini. Apa menyerupai ini maksudnya? Yaitu huruf ketiga alif, setelah alif 2 huruf, atau huruf ketiga alif, setelah alif itu 3 huruf tapi tengahnya sukun. Jadilah engkau untuk jamak yang seperti mafaila atau mafaila biman in kafila, dengan mencegahnya itu kafila, penanggung. Artinya jadilah kamu orang yang menanggung, menyetujui gitu ya, atau memastikan gitu ya, tercegahnya wazn ini dari tasrif, dari sorof. Paham? Oke. Lanjut, Iqra Mas Bayu. Hadhihi hiyal illati ilatu. Hadhihi ya illatu tsaniyatu allati tastaqillu bil man'i wa hiya al jam'ul mutanahi wadhabituhu kullu jam'in ba'da alifi taksirihi harfani au salasatun harfani marfu, salasatun marfu juga. Satuha sakinun nahwu masajidu wa masabihu. Ya. Ini adalah ilah kedua yang bersendiri, tastakil itu bersendiri. Yang bersendiri untuk mencegah. Yakni mencegah dari tanwin. Jadi ada yang pertama yang bersendiri adalah alif ta'nis ya, nomor 1 tidak ditulis ya, alif ta'nis. Pokoknya ada alif ta'nis, isim itu mamnu minas shorf. Kemudian yang kedua enggak bersendiri, sifat harus ada sebab lain, ya kan, ma'ilatin ukhra. Yang ketiga ini bersendiri, sighah muntaha jumu' sendirian sudah cukup mencegah isim dari tanwin. Maka dikatakan alati tastaqilu bil man'i, yang dia bersendiri di dalam mencegah, yaitu jamak mutanahi. Dan ketentuannya semua jamak setelah alif taksirnya 2 huruf atau 3
yang tengahnya sukun. bersukun ya. Semua jamak yang setelah alif taksirnya, alif taksir itu tadi ya. Setelah alif taksirnya itu 2 huruf atau 3 huruf yang tengah dari 3 itu bersukun. Nah, contoh masa jidu ya, masjid-masjid ya. Masjid dan misbah, apa misbah ya, pelita-pelita gitu ya. Al misbahu fi zujajah, pelita-pelita. Wa nabbaha biqaulihi mushbihin mafa'ila awil mafa'ila ala annahu idza kanal jam'u ala hadzal wazni muni'a wa illam, lanjut Mas, wa illam yakun fi awwalihi mimun ya, huruf mim, fayadkhulu ribu wa qanadilu fi dzalika fa in taharrakasani surifa nahwu soya kilatun ya. Dan beliau mengingatkan itu ya, dengan perkataannya yang menyerupai mafa'ila atau mafa'ila dia atas bahwasanya apabila jamak itu di atas wazan ini dilarang, maka dicegah. yakni dicegah dari tanwin ya. Kalau dengan wazan ini, jamak dengan wazan ini yakni 2 maksudnya, mafa'ila atau mafa'ila, dia dicegah dari tanwin. 6. Walaupun tidak di awalnya tidak di awal itu mim. Ya, walaupun di awalnya bukan huruf mim ya, walaupun di awalnya bukan huruf mim. Masa jida, masa biha awalnya memang huruf mim, tapi walaupun di awalnya bukan huruf mim, yang penting itu memenuhi syarat tetap mamnu minas sarf. Maka masuk kata 2000 dan qonati lu ya, 2000 jamak dari apa? Doribah mestinya ya. Apa makna doroba? 2000 itu yang ini ya, nama burung-burung yang suka pergi. Jadi kata doroba di sini kata doroba di sini itu yang seperti pada di Al-Quran itu surah Al-Muzammil ya. Surah Al-Muzammil, wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah ya. Dan yang lain yadribuna fil ardi, pergi di bumi. In kuntum darabtum fil ardi, dalam mengqashar salat maksudnya mengembara ya, mengembara. Yadribuna ya maksudnya ini pergi keluar kota ya. Dorib jamak dari itu, dorib. Karena patungan itu disebut mudorobah. Siapa Mas tahu mudorobah ya dalam muamalah fikih? Itu karena yang satu memodali, yang satu berdagang. Biasanya dagang pergi ya, pergi kulaan atau pergi jualan. Itu disebut mudorobah. Dari sana, dorib adalah jamak dari doribah. Itu adalah apa? Burung-burung yang suka mengembara. Wallahu alam. Kemudian satunya lagi kata apa? Konadil ya, konadil ma'ruf ya, lampu-lampu yang digantungkan itu, kindil, konadil ya, masuk di dalam hal itu. Nah, lanjut Mas. Maka jika ya fa'in taharrokasani, maka jika yang kedua itu berharokat, dia ditanwin, surifalnya ditanwin. Contoh
kata soyakilatun ditanwin. Kenapa? Karena huruf lamnya berharokat. Paham? Setelah alif kan 3 huruf, tengahnya enggak memenuhi syarat yaitu sukun, dia bertanwin. Soyakilah. Wallahu alam. Soyakilah jamak dari soikol, yakni asahan. Asahan tahu? Ungkalan tahu ya, untuk mengasah, pisau mengasah itu. Soyakilah. Nah, kita lanjut bait 659. Wa dza'tilalin minhu kal jawari raf'an wa jarron ajrihi kasari. Dan yang memiliki iklal diantaranya, yakni di antara rumus ini, rumus muntahaj jumu', kal jawari, seperti kata al jawari, raf'an wa jarron ajrihi kasari, pada posisi rofa dan jer berlakukanlah ia seperti kata sari. Seperti kata apa? Sari. Gimana maksudnya? Jadi ini sudah berlalu kemarin ya, ketika membahas tanwin tamkin. Perhatikan nih. Ini ada rumus mafailu. Misalnya kita punya kata jariyatun. Jariyatun bisa bermakna budak perempuan, bisa bermakna anak kecil perempuan. Jamaknya secara asal adalah jawariyu. Mamnu' minas sarf. Kenapa mamnu' minas sarf? Rumus mafailu, ya kan? Tidak ditanwin. Jariyatun jamaknya jawari. Walahul jawari fil bahri kal a'lam. Jawari. Itu sufun ya, bermakna kapal-kapal. Jawari, intinya jawari. Jawari mamnu' minas sarf. Nah, sekarang kalau tidak ada alnya pada posisi rofa dan pada posisi jer, maka dia seperti isim mangkus, yaitu kita katakan jawarin. Hadihi jawarin. Paham? Hadi jawarin. Diperlakukan sebagaimana kata sari. Kata sari. Sari artinya apa? Saro yasiru. Ya betul ya. Saro yasiru atau saro yasri. Ya, saro yasri, sarin. Sariyun, isim fa'il dari saro yasri. Sari, sariyun. Karena sariyun berat maka menjadi apa? Sarin. Paham mas? Jadi sarin. Isim apa namanya? Mangkus ya, isim mangkus yang akhirannya ya, sebelumnya adalah kasroh. Sariyun menjadi sarin. Jawariyu beda dengan sariyun sebenarnya, karena sariyun itu munsorif, dia ditanwin. Jawari tidak ditanwin, ghairu munsorif, paham mas? Tapi saat marfu atau majrur tetap dia seperti sarin, yaitu apa? Pakai tanwin. Tanwin yakni kasrotain. Paham? Paham ya? Nah. Bedanya tanwinnya ini kemarin kita sebutkan ya. Ini tanwin iwat. Apa tanwin iwat itu? Sebagai ganti dari ya yang hilang. Tapi tanwin di sini bukan tanwin iwat, karena kemarin Ibnu Aqil mengatakan tanwin iwat tidak masuk pada isim munsorif, ya. Tidak masuk pada isim munsorif. Jadi ini bukan tanwin iwat. Lalu tanwin apa ya? Tanwin asli. Ini kan tanwin, ya kan? Ini tanwin, nggak ada ganti tanwin. Yang ada ya yaknya hilang aja, ya. Yaknya hilang, tanwinnya tetap ada. Cuma yang tadi tanwinnya itu domah, misalnya kalau posisi rofa atau kalau marfu, sekarang tanwinnya kasroh. Paham? Jadi maksud perkataan kemarin bahwa tanwin iwat tidak masuk pada isim munsorif. Walaupun ini ya hilang, iya ya hilang, tapi tanwin bukan pengganti ya. Beda dengan ini. Kalau ini tanwin memang pengganti ya. Ini bukan pengganti ya. Kenapa? Karena asalnya memang tanwin. Asalnya memang tanwin. Nah ini kan asalnya nggak ada tanwin, karena mamnu' minas sarf. Kemudian ini jadi tanwin, jadi tanwinnya pengganti
ya. Nggih. Naam. Nggih, lanjut Mas. Idza kana hadzal jam'u. Idza kana hadzal jam'u a'ni sigota sigotan Sigota muntahal jumu'i sigota muntaha jumu'i mu'talal akhiri akhiri ajraitahu fil jarri wal raf'i mujra al mankusi ka sari fatunawwinuhu ya wa tuqaddiru raf'ahu wa tuqaddiru raf'ahu au jarrahu wa yakunu tanwinu iwadon anil ya'i al mahdhufati ya diartikan apabila jamak ini yang aku maksud akni yani saya yang aku maksud adalah sigoh mutajumu dia mu'tal akhir ajraitahu ya engkau memperlakukannya pada jar dan rofa pada ketentuan isim mangkus seperti sari fatunawwinuhu maka engkau mentanwinnya dan engkau mentakdirkan rofaknya atau jarnya ya dan tanwin itu menjadi ganti dari ya yang dihapus. Nggih, gantian Mas Aris. Wa amma fi nasbi fatas butul ya'a. Fatus batul ya'a. Bismillah. Tas butul ya'u saja Mas Bapak. Nggih. Dan adapun dalam nasabnya maka iya-nya tetap ya. Wa tuharrikuha bil fathi bi ghairi tanwinin fataqulu haula'i jawarin wa guwashin wa marartu bi jawarin wa guwashin wa ra'aitu jawariya wa guwashiya. Maka engkau mengharokatkannya dengan fathah tanpa tanwin, maka engkau mengatakan haulai jawarin wa gawashin, mereka ini adalah para budak perempuan dan mana gawasin cuma dari gosi ya wallah alam. Ya lanjut saja. Kalau gosia artinya menutup ya, meliputi hal ataka hadisul gosia. Nah, dan aku melewati budak-budak perempuan dan goas, dan aku melihat budak-budak perempuan dan goas. Ya, jawaria kalau pada mansub yaknya berharokat dan nampak jawaria gowasia. Ya, sekali lagi kalau nggak ada alnya ini ya, kalau ada alnya biasa. Terus wal aslu fil jarri wal raf'i jawariyu wa gowasyu fa khudifatil ya'u wa iwadun wa uwido minha tanwinu. Dan secara asal dalam jar dan rofa jawariyu dan gowasyu maka dihapus ya dan dijadikan ganti tanwin. Ya, jadi ganti untuknya tanwin. Secara pada jar dan rofa jawariyu gowasyu itu untuk rofa ya tentu ya. Kalau jar ya tidak didhomah. 6. Kemudian selanjutnya ini faham yang ketiga, sighah muntaha jumu'. Rumusnya itu ya. Kemudian yang barusan ini adalah ketentuan untuk yang akhirannya ya. Kemudian berikutnya adalah isim bukan jamak tapi bentuknya seperti sighah muntaha jumu'. Paham? Ya, pembahasannya berikutnya adalah isimnya bukan jamak. Dia bukan isim jamak. Tapi dia rumusnya
wazennya itu seperti sigoh muntaha jumuk. Maka bagaimana ketentuannya? Beliau mengatakan wali sarawila, dan untuk kata sarawil itu mufrad ya. Sarawil mufrad, sirwal ya mufrad. Bihadal jam'i syabahun, dengan jamak ini dia ada keserupaan ya. Dan untuk sarawil dia memiliki keserupaan dengan jamak ini. Rumusnya sama ya, sarawil, mafail ya. Maka karena dia keserupaan, ada keserupaan, iktado umumal man'i ya. Sabahun iktado umumal man'i, keserupaan yang mengharuskan, iktado mengharuskan atau memberikan konsekuensi umumal man'i, keumuman dari tercegah, yakni tercegah dari tanwin. Walaupun dia bukan jamak, tapi rumusnya seperti ini, tetap dia ikut ya, ikut secara umum tercegah dari tanwin. Lanjut Mas. Yakni anna sarawila lama kanat sigatuhu kasigati muntahal jumu'i imtana'a minas sarfi lisyabahihi bihi ya. Wa za'ama ba'duhum annahu yajuzu fihi sarfu wa tarkuhu wa ikhtaral musannifu annahu la yansarifu wa lihada qala syabahun iqtada umumal man'i. Yakni bahwasanya kata sarawila sirwal ketika sigohnya itu seperti sigoh muntal jumuk, dia tercegah dari tanwin karena serupanya dengan nya. Ya, keserupaan kata sarawil dengan sigoh muntal jumuk. Terus dan menyangka sebagian mereka mengklaim sebagian mereka mengklaim bahwasanya boleh di dalamnya tanwin dan tidak tanwin dan tidaknya ya. Dan musonif memilihnya bahwasanya dia tidak tanwin, dan karena ini beliau mengatakan keserupaan yang mencakup mengharuskan keumuman tidak tanwin ya, keumuman tercegah dari tanwin. Nah, berikutnya masih masalah ini, bukan jamak tapi rumus sigoh muntaha jumuk juga, yaitu apa? Yaitu orang yang diberi nama dengan nama ini. Misalnya ada orang diberi nama Masajidu, laki-laki. Secara asal nama laki-laki kan munsorif ya kan, apalagi Arab ya. Ini tidak ternyata karena diberi nama dengan apa? Sigoh muntaha jumuk. Wa in bihi summiya au bima lahiq bihi, bima lahiqa bihi. Dan jika dengannya, yakni dengan sigoh muntaha jumuk, dia dinamai, yakni seseorang itu dinamai atau suatu wilayah dinamai, au bima lahiqa bihi, atau dengan yang diikutkan dengan sigoh muntaha jumuk seperti kata sarawil tadi, lahiqa bihi, mengikutinya, maka yang diberi nama ini fal insirafu man'uhu yahik, maka tanwin tercegahnya itu hak ya, benar, yakni dia benar tercegah dari tanwin ya. Jadi dia tidak ditanwin kalau misalnya ada seseorang dinamai dengan bentuk sigoh muntaha jumuk. Lanjut Mas. Idza sumya bil jam'il mutanahi au bima ulhiqa bihi likaunihi ala zinatihi kasyarahila fa innahu yumna'u minas sarfi lil alamiyati wa syabahil ujmati li anna hadza laisa fil ahadil arabiyati ma huwa ala zinatihi fataqulu fi man ismuhu masajidu au masabihu au sarawilu hadza masajidu wa ra'aitu masajida wa ra'aitu masajida wa kadzal bamarartu bimasajida ya, wa kadzal bawaki yakni apabila dia dinamai dengan jamak muntahal jumuk atau dengan apa yang diikutkan dengannya karena keberadaannya itu di atas wazannya, yang diikutkan dengannya Mas. Ala likaunihi ala zinati itu muta'alik kepada yang diikutkan, dia diikutkan kepada muntahal jumuk. Kenapa? Karena dia sesuai wazannya itu, seperti kata Syarohil nama orang Arab ya, salah satu nama orang Arab dulu ya, ada nama Syarohil. Terus
Maka sesungguhnya dia tercegah dari tanwin karena namanya dan sebabnya dan keserupaan dengan ajam. Dan keserupaan dengan ajam. Ya, Syarahil ini nama orang Arab, tapi serupa dengan azam ya, seperti Ibrahim, Israel itu kan azam, ya ajam. Terus karena bahwasanya ini tidak ada di dalam satu pun. Nah, akad ini ya Mas ya, mufrad itu Mas ya. Mufrad dari kosakata Arab ya. Dan bahwasanya ini tidak ada di dalam mufrad bahasa Arab apa yang dia itu di atas wazannya. Ya, secara asal jarang sekali ya isim mufrad dalam bahasa Arab wazannya mafail atau mafail. Sarawil itu secara asal bukan dari Arab. Terus maka engkau mengatakan dalam siapa yang namanya adalah masajid atau masobih atau sarawil adalah ini masajidu dan aku melihat masajida ya, ini tidak ditanwin ya. Dan aku melewati masajida ya, tidak dikasroh. Dan seperti ini yang sisanya. Dan demikian juga yang lainnya. Dan demikian juga yang lainnya. Ya, bagian. Selesai dari kelompok yang ketiga, sekarang kelompok yang keempat yaitu alam ya. Alam juga harus ada ilah ukhra. Harus ada sebab lain bersama alam. Paham? Sebagaimana sifat harus ada sebab lain bersama sifat supaya mamnu' minas sarf. Alam juga begitu. Tidak semua alam itu mamnu' minas sarf. Jadi alam yang dengan sebab disertai salah satu sebab lain, dan ini paling banyak maka diakhirkan. 6. Beliau mengatakan wal alama imna sarfahu murakkaban tarkiba masjin nahwu ma'di kariba. Dan alam yakni mamnu maf'ul bih. Cegahlah tanwinnya alam itu murakkaba dalam keadaan dia itu murakkab tarkiba masjin dengan tarkib masji. Paham? Alam murakkab tarkib masji itu mamnu minas sarf. Yang dimaksud mamnu minas sarf itu akhirnya lah ya, yang akhir. Yang awalnya itu fathah. Kalau itu apa? Kalau di sini dia tidak kelihatan makanya ya. Seperti hadro mauta mamnu minas sarf. Kecuali kalau yang akhirannya waih, maka itu mabni siba waihi ya. Jadi alam cegahlah dari sorof dalam keadaan alam itu murakkab tarkib masji. Kalau tarkib idhofi tidak, Abdullah tetap biasa ya. Nahwu ma'di kariba, seperti kata ma'di kariba. Gantian ikra Mas Frendi. Mimma yamna'u sarfal ismi. Mimma yamna'u sarfal ismi al-alamiyah wal alamiyatu wal tarkibu. Nahwu ma'di kariba wa ba'labaka. Fadakulu hada ma'adi karibu wa ra'aitu ma'adi kariba wa marartu bi ma'adi kariba fataj'alu i'rabahu 'ala al-juz'i tsani wa tamna'uhu min as-sarfi lil 'alamiyati wa tarkibi faqad sabaqal kalamu fil a'lamil murakkabati fi babil 'alami. Antara apa yang mencegah tanwinnya isim adalah alami dan tarkib. Ya, alamiah bersama tarkib Mas ya. Alam bersama tarkib. Contoh ma'ati karib dan fa'alabaka. Maka engkau mengatakan ini adalah ma'ati karib dan aku melihat ma'ati karib dan aku melewati ma'ati karib. Kariba ya, tidak di tanwin dan tidak di kasroh. Maka engkau menjadikan i'rabnya pada bagian yang kedua dan engkau mencegahnya dari tanwin untuk karena alam dan tarkib. Ya, karena sebab alam dan tarkib ya. I'rabnya pada bagian yang kedua yakni di belakang, kecuali kalau diakhiri waihi ya, maka mabni atas kasroh. Terus dan telah berlalu pembahasan ini dalam alam-alam yang murakkab dalam bab alam. Itu yang pertama, alam bersama murakkab. Alam murakkab itu mamnu minas sarf. Bait satu lagi ya, 663 insyaallah. Kadzaka hawi zaidai fa'lana. Seperti itu yang memuat
dua tambahan fa'lana. Apa dua tambahan fa'lana? Tambahannya apa, Mas? Alif nun ya. Zaidai isim musanna ya, dua tambahan fa'lana, yakni alif nun ya. Tambahnya kan alif nun seperti sifat sama. Fa'lan, ini juga fa'lan. Usman misalnya, Usmana, Sufyan. Ka gotofana wa ka asbahana, seperti kata gotofan dan seperti kata asbahan. Qra Mas Frendi. Ai kadzalika yumna'ul ismu min as-sarfi idza kana alaman wa fihi alifun wa nunun zaidatani ka gotofana wa asbahana Ifatil hamzati wa kasriha. Ya, yakni pada kata asbahan ya. Asbahan bisa di fathah hamzahnya, bisa di kasroh isbahan. Terus fatakulu hadza godofanu wa ra'aitu godofana wa martatu bi godofana. Fatamna'uhu min as-sarfi lil alamiyati wa ziyadatul alifi wan nuni. Ya, lam ilah lamu taklil. Yakni apabila demikian juga dicegah isim itu dari tanwin apabila ya alam dan padanya ada alif dan nun tambahan. Ya, seperti kata godofan dan asbahan. Dengan memfathah hamzah dan mengkasrohnya, maka kau menakan hadza godofanu, ini adalah godofan, dan Waraitu godofana, aku melihat godofan, wa maratu bi godofana, dan aku melewati godofan. Maka engkau mencegahnya dari tanwin karena sebab alam dan tambahan alif dan nun. Ya, kalau ini sama dengan sifat tadi ya, ada keserupaan yaitu tambahan alif nun. Cuma sifat tadi ada syaratnya. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Allah ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.